Sudah siap semua untuk pembelajaran? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Monggo Mbak Yeni. Untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sekarang saya mau absen terlebih dahulu ya. Nadia. Halo Nadia. Sinyalnya sepertinya ya. Della Devinta. Hadir, Bu. Dian Ayu. Hadir, Bu. Yunia. Ya, Bu, hadir. Sudah hadir semua ya? Enggak, Bu. Iya, Bu, hadir, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah kalau gitu berarti sehat semua ya. Oh iya, jangan lupa Iya, hadir, Bu. selalu jaga prokes ya kalau seumpama kalian lagi di luar rumah. Pada hari ini Budia akan memulai pembelajaran pada pertemuan kedua tentang materi emulsi. Ada yang masih ingat nggak? Emulsi itu apa sih? Ayo coba Saya, angkat Bu. tangan. Angkat tangan siapa? Yenis mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan. Berupa campuran terdiri dari dua fase cairan dalam dispersi fase cairan dan satu terdispersi. Oh ya, jadi ada dua ya fasenya. Dia ada fase terdispersi dan ada fase Ada dua campuran pendispersinya. cairan. Iya, betul. Pinter. Budia sedikit menjelaskan ya tentang materi kita, apa yang mau dipelajari pada hari ini. Sudah terlihatkah PPT-nya Budia? Sudah ya? Nah, ada yang tahu nggak ini gambarnya apa? Sirup, Bu. Sirup. Sirup, Nah, Bu. coba yang ini Sirup, sirup Bu. ya. Oke, ada lagi kah yang Saya, punya Bu. jawaban lain? Saya, Bu. Coba Nadia, apa Nadia? Itu sirup emulsi ya, Bu? Saya perjelas lagi ya. Jadi antara sirup dan emulsi itu berbeda. Kalau sirup itu biasanya dia warnanya bening dan fasenya terlihat hanya satu fase saja. Karena dia termasuk sistem dispersi molekuler. Jadi untuk zat atau fase terdispersnya itu dia terlarut pada fase pendispersnya. Beda dengan yang sekarang Budia tampilkan. Coba dilihat ini warnanya apa? Ayo, putih susu kan ya? Iya. Ya. Iya, Bu. Nah, ini namanya adalah emulsi. Nah, emulsi ini juga termasuk sistem dispersi. Nah, sekarang kita lanjut. Ini yang Budia bahas di pertemuan pertama. Kemudian di gambar kedua, coba dilihat. Terlihat enggak yang gambar kedua? Jelas, Bu. Ada 4 botol. Coba apa yang ada di pikiran kalian tentang isi dari 4 botol ini? Endapannya. Warnanya dia putih susu. Nah, iya, di situ terlihat seperti ada endapan ya. Di sini dia ada 4 botol. Sebenarnya ini adalah satu sediaan tujuannya. Kita mau membahas tentang emulsi. Jadi dilihat ya di sini ya. Budia akan menjelaskan nantinya tentang emulsi yaitu menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk emulsi. Jadi kalian diharapkan nanti bisa menganalisis komponen-komponen senyawa obat yang akan digunakan untuk membuat sediaan emulsi. Nah, dari keempat botol yang tadi, yang menyebabkan mereka bisa homogen, dia kan yang botol pertama itu bagus, botol yang kedua dia ada busanya, kalau tidak salah itu, yang ketiga dia terpisah. Nah, itu yang mempengaruhi salah satunya adalah komposisi dari komponen senyawa obat yang digunakan untuk membuat sediaan emulsi. Kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi metode-metode pembuatan emulsi. Jadi untuk pembuatan emulsi ini dia ada beberapa metode. Nantinya kalian akan dijelaskan di materi pada pertemuan kali ini.
Kemudian yang untuk Dua metode. keterampilannya, iya, 2 apa 3? Sebenarnya yang bisa dikerjakan Ada di sini ada 2. 3, Bu, 3. 3. Ada Sudah tahu ya, berarti Vina pinter ini sudah baca ya materi metode. ajarnya semalam ya. Terima kasih ya. Kemudian yang di sini merinci komponen-komponen pembentuk emulsi pada sediaan di pasaran. Jadi nanti di LKPD kalian silakan mencari contohnya dari sediaan emulsi. Kemudian yang terakhir adalah merancang langkah kerja pembuatan sediaan emulsi. Sudah ya, untuk kelompok grupnya yang sementara masih buat di saya ini baru kelompok 1. Yang kelompok 2, Budia minta tolong dibuatkan ya. Oke, ini sudah masuk. Terima kasih. Ya, Silakan dimulai diskusinya. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit ya. Ada kesulitan tidak? tidak ada, Bu. Yang kelompok pertama ya. Ya betul. Jadi ini resepnya ya, sudah ya. Nah, sekarang yang untuk perhitungannya sambil kalian diskusi, saya mencoba untuk menjelaskan ya. Nah, di sini saya mencontohkan untuk resep minyak ikan. Di sini ada oleum lecoris aceli, jumlahnya 3 gram. PGA-nya itu secukupnya. Oleum citrine-nya untuk menghilangkan bau amisnya itu 3 tetes. Kemudian ditambahkan aqua add 100 gram. Nah, untuk perhitungannya sesuai dengan aturan. Jadi, ada di bukunya kalian itu untuk penambahan PGA jika bahan minyaknya itu adalah oleum lecoris aceli itu adalah sebanyak 30% dari jumlah minyaknya. Jadi di sini PGA-nya terhitung 30% kalian kali dengan jumlah oleum. Jumlah oleumnya berapa di sini? 3 gram, Bu. Oke, 3 gram dan hasilnya di sini 0,9 gram. Dari sini paham enggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nanti tinggal kalian mengaplikasikan di resepnya kalian ya. Untuk korpus emulsi tadi masih penasaran tidak? Bagaimana bentuknya? Oke, disimak ya untuk videonya. Kerja 1. Setelah semua bahan ditimbang, masukkan PGA pada mortir, lalu gerus. 2. Karena kita menggunakan metode gong kering, jadi yang ditambahkan terlebih dahulu adalah fase minyaknya. Gerus sampai homogen. Tambahkan fase air sebanyak 15 ml, gerus sampai menjadi korpus emulsi. Memang untuk pembentukan korpus emulsinya dia agak lama ya. Nah, coba dilihat. Ini adalah ciri-ciri dari korpus emulsi. Warnanya berubah seperti putih susu. Warnanya putih susu. Dan memiliki warna khas. Nah, suaranya dia khas ya. Oke. Ini sepertinya kelompok pertama sudah siap ya untuk presentasi ya. Oke, sekarang saya persilakan untuk kelompok 1, silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sediaan obat bentuk emulsi. Sebelumnya, saya Yeni Rizky Amelia sebagai moderator. Saya Nadia Wahyunitia sebagai presentator. Saya Dian Ayu Nuramawati sebagai presentator. Untuk cara kerja, nomor 1, setarakan timbangan. 2, tara botol. 3, timbang PGA sebanyak 2 gram, masukkan ke mortir.
Yang keempat, tara cawan, timbang oleum rincini sebanyak 6 gram, masukkan mortir. Nomor 3, gerus air homogen. Yang selanjutnya, ukur aquades 3 ml, masukkan ke dalam mortir. Nomor 4, gerus sampai membentuk korpus emulsi. Yang keenam, tambah air 74 ml untuk sediaan sedikit demi sedikit sampai homogen. Yang terakhir, masukkan botol, timbang dan tambahkan air sampai 100 gram. Apakah ada yang kurang jelas? Saya mau bertanya, Bu. Oh, itu. Senia mau bertanya. Oke, ya, Senia silakan. Itu kan air untuk korpus emulsi 3 gram. Tapi di cara kerjanya 3 mili. Itu kenapa? Oh ya. Silakan ditanggapi untuk kelompok 1. Karena biji air sama dengan 1 gram per mililiter. Jadi nilai berat air sama dengan nilai volume air. Bagaimana, Senia? Ya, baik Bu, paham. Ya sudah. Terima kasih ya untuk presentasinya pada hari ini. Alhamdulillah dari presentasi kedua kelompok ini, boleh ya Budi agak komentar sedikit ya. Jadi mungkin memang gara-gara satu sinyal ya, sinyalnya agak jelek, jadi presentasinya agak terputus-putus. Kemudian yang kedua memang ada beberapa tadi yang mungkin kelupaan, masih teringat memori dari pembelajaran suspensi yang kemarin. Jadinya airnya untuk PGA-nya itu dihitung 7 kalinya. Kemudian sekarang saya tanya coba, Yunia, apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Yang dapat dari pembelajaran hari ini yaitu tentang pengertian suspensi emulsi. Iya, kemudian Dan fasenya serta cara perhitungannya. Oke ya, Yunia betul. Jadi tadi pengertiannya sempat saya singgung lagi ya. Kemudian Budia juga mengajarkan tentang perhitungannya juga. Kalian sudah mempraktekannya. Terima kasih. Walaupun memang ada sedikit-sedikit salah, tapi untuk belajar itu bagus. Kemudian apalagi coba Mbak Yeni. Mbak Yenis. Selain dari perhitungan, kemudian pengertian emulsi, apalagi yang dipelajari pada hari ini? Cara kerja, Bu. Oke, cara kerja betul. Jadi, dari dua kelompok tadi, metodenya berbeda ya. Ada metode gom kering dan ada metode gom basah. Kalau gom kering, itu minyaknya dulu yang ditambahkan ke PGA. Kalau gom basah, kalian harus membuat mucilagonya terlebih dahulu. Sudah. Nah, dari sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Sekarang Budia mau membagikan link. Jadi setelah pembelajaran sekarang, kalian harus mengerjakan post-test. Untuk post-testnya nanti linknya sama Budia dibagi di grup WhatsApp ya. Jadi untuk pengerjaannya ini sekarang hampir jam 10, jam 12 terakhir pengumpulan. Untuk LKPD juga silakan dikumpulkan. Walaupun kalian mengerjakan kelompok tapi pengumpulannya masing-masing. Oke? Jelas ya? Iya, Bu. Oke, kalau gitu terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya minta tolong, tadinya sudah dibuka dengan doa, sekarang ditutup biar ilmunya menjadi berkah. Silakan Mbak Yeni. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita tutup dengan doa menurut keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih untuk aktivitasnya hari ini ya. Dan selalu semangat untuk belajar walaupun masih daring. Kemungkinan nanti luring tapi masih separuh-separuh belum bisa masuk semua. Oke? Terima kasih. Nggak ada yang tanyakan lagi? Untuk pertemuan selanjutnya kita langsung ketemu di lab saja ya. Karena memang nanti ada giliran kalian luring, kita bertemu di lab untuk melaksanakan praktikum tentang emulsi.
Sudah ya, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.